Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fa ya ibadallah, min hadzal minbaris syarif wa fi hadhil fursatil jayyidah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Idul Fitr rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ditemani dengan sinar mentari yang tersenyum kepada kita. Dan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita sama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir yang ikhlas dari setiap mulut hamba-hamba Allah yang menginginkan ridhonya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada kekasih Allah semata, dan kepada manusia teladan semesta. Dialah yang namanya begitu dekat di hati setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
bila kita tidak menyandingkan namanya dengan nama Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, pasti kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka perbanyaklah solawat kepada beliau. Mengapa? Karena solawat demi solawat yang kita hadiahkan untuk beliau kelak menjadi syafaat dan bahkan menjadi syafaatul uzma. Ketika hari tidak ada yang bisa menolong kita kecuali iman dan amal soleh kita dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, syariat Islam ini bisa sampai ke bumi Nusantara, bisa sampai ke Indonesia, dan bahkan bisa sampai ke tempat kita. Ini adalah perjuangan panjang dari para pendahulu kita, yang alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ilmu, dan nikmat amal sampai saat ini sama-sama kita bisa nikmati dengan berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat yang berbahagia, tidak lupa di tempat yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak kepada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal baik kita atau amal soleh kita. Mengapa? Karena hanya dua bekal yang kita bawa dari alam dunia yang sementara ini menuju alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Kita hanya membawa dua bekal saja, yaitu iman dan amal soleh. Masjid yang masih dalam proses pembangunan ini adalah bukti kita, bukti kebersamaan kita bahwa kita ingin mendapatkan kapling di surga. Makanya jangan sampai tidak kebagian. Jangan sampai orang luar yang jarang sholat di Masjid Nurul Jannah ini justru merebut kapling bapak dan ibu nanti di surga. Nauzubillah. Ini adalah istana di surga yang Allah hadiahkan nanti untuk orang-orang yang membangun masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka jangan sampai gak kebagian, rugi dunia akhirat. Ini adalah ladang amal soleh kita. Jangan sampai ada mentang-mentang dia punya duit banyak, lalu dia borong marmer semuanya, dia borong semuanya untuk sampai pada finishing pembangunan masjid ini. Sedangkan bapak ibu semuanya yang berketempatan di sini, tetangga masjid sini, kelak tidak dapat kapling di surga Firdaus. Jangan sampai kita menyesal nanti hanya bisa gigit jari saja karena hati kita tidak qalbun salim. Hati kita tidak bersih, jiwa kita tidak nafsul mutmainnah, jiwa kita tidak tenang, tidak dekat kepada Allah, sehingga kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada istana surga lagi dibangun di muka bumi ini. Ini Masjid Nurul Jannah lagi dibangun. Kita cuek saja, kita pura-pura tidak tahu saja. Ini nanti orang yang menyesal sejadi-jadinya ketika pembagian kapling pembangunan istana di surga. Nanti lihat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita ambil tema khutbah Idul Fitri tahun ini di Masjid Nurul Jannah, yaitu berkah Idul Fitri dan silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Mengapa Idul Fitri ini menjadi berkah? Terutama Ramadan yang kemarin baru saja kita selesai
mengikuti rangkaian ibadah Ramadan supaya hati kita bersih, supaya jiwa kita tenang, dan supaya kita mendapatkan kesempurnaan iman, dan kita senantiasa introspeksi diri atau mawas diri, atau kita cermat dan cerdas menghitung amal-amalan kita, karena Allah maha cepat menghitung semua amal perbuatan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkah Idul Fitri yang kita mulai dari berkah Ramadan jangan disia-siakan. Jangan sampai kita tidak tahu maksud dan tujuan dari hari raya Idul Fitri ini. Karena Idul Fitri dua kata, hanya dua kata. Id artinya kembali, Al-Fitri artinya kesucian. Jadi Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Apa yang kita sucikan? Yang pertama yaitu hati kita, supaya kita dapat qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang setiap detik selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang setiap saat, setiap detik menghadirkan kebesaran Allah dan mengeluarkan semua kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Karena bila di hati kita hanya ada kebesaran Allah, kita tidak pelit dengan harta kita, kita tidak pelit dengan ilmu kita, kita tidak sombong dengan jabatan kita. Karena kita ini hanya hamba Allah, harta kita titipan Allah, umur kita titipan Allah. Semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah dan serba titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila kita bersedekah, berinfak dan berzakat karena Allah, pasti Allah ganti lebih dari apa yang kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan dan kita zakatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karena Allah, bukan karena manusia. Karena bila seseorang mengeluarkan hartanya karena manusia, itu musyrik, itu riya hukumnya. Nih, nanti kita silaturahmi mertua, mantu, anak, orang tua, ponakan, paman, semuanya bersilaturahmi di hari yang fitri ini. Maka yang kita utamakan dari berkah silaturahmi itu adalah meluruskan niat kita, yaitu semata-mata untuk menjaga persaudaraan, bukan untuk pamer harta, bukan untuk pamer kekuasaan, bukan untuk pamer perabotan rumah, bukan untuk pamer emas, dan bukan untuk pamer duniawi yang lainnya. Itu tidak Allah ridhoi, itu tidak akan menjadi jalan berkah. Tetapi bila silaturahmi ini kita niatkan dari maksud dan tujuan silaturahmi, yaitu menjalin persatuan. Karena bila kita bersatu dan kita mendapatkan nikmat persatuan, maka Allah akan berikan nikmat, yaitu kekuatan. Bila kita sudah mendapatkan nikmat kekuatan, maka Allah berikan nikmat kemenangan. Dan bila kita sudah mendapatkan nikmat kemenangan, maka Allah pasti memberikan kita nikmat kebahagiaan, yaitu nikmat bahagia hidup di dunia dengan iman dan amal soleh. Dan juga kita bisa mendapatkan nikmat hidup di akhirat, yaitu masuk surga. Apalagi dengan iman dan amal soleh kita yang sempurna, Allah izinkan, Allah ridha kepada kita untuk ditempatkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita bermula dari silaturahmi dan berujung kepada nikmat kebahagiaan.
Ini adalah sistem dari Allah dan Rasul-Nya dalam menjalani setiap nafas. Setiap kita menata dan meniti nafas kehidupan. Mengapa? Karena agama Islam ini indah. Agama Islam ini nikmat. Agama Islam ini bahagia. Maka jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Dan kebahagiaan itu kita bisa raih dari keberkahan-keberkahan yang kita miliki. Baik keberkahan di hari kemenangan kita ini, yaitu hari Idul Fitri. Baik keberkahan di bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan selanjutnya? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa sedih ketika meninggalkan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada suasana sholat berjamaah, ada suasana kebersamaan. Kita buka puasa bersama keluarga, bersama jamaah di masjid, dan kita saling tegur sapa dan salam karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang tidak semua manusia mendapatkannya. Hanya orang-orang yang soleh dan solehah saja yang Allah berikan nikmat-nikmat ini. Sebagaimana Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbin bashar. Aku beritahukan kepada hamba-hambaku yang soleh dan solehah bahwa mereka mendapatkan nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak banyak terlintas pada hati manusia, kecuali hamba-hambaku yang soleh dan solehah. Nikmat apa itu? Yang pertama yaitu nikmat iman. Karena nikmat iman hanya ada dirasakan di hati kita dan di jiwa kita. Yang kedua yaitu nikmat Islam. Kita nikmat bersyahadat dalam sholat. Kita mendapatkan nikmat sholat dalam berjamaah dan dalam kehusyuan sholat. Kita juga mendapatkan nikmat berzakat, karena dari zakat itu membersihkan jiwa kita. Dan kita juga mendapatkan nikmat dari berpuasa Ramadan, karena puasa itu bisa mendisiplin diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, semata-mata ibadah karena Allah. Dan kelak bila Allah berikan rezeki, kita pun mendapatkan nikmat, yaitu menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji atau umrah ke Baitullah. Inilah nikmat-nikmat Islam yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Dan juga nikmat ihsan, nikmat kebaikan-kebaikan. Orang yang soleh dan solehah merasa nikmat bila ia memberi. Maka jadikan mental kita ini mental pemberi, bukan hanya mental meminta-minta. Ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sedang bangun, Masjid Nurul Jannah, membutuhkan marmer. Kurang lebih biayanya 1,2 miliar. Kecil bagi jamaah yang hadir semuanya di sini bila kita lakukan dengan kebersamaan. Berat terasa bila kita tidak mau sama-sama ambil bagian untuk dapat kapling surga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Semakin besar kita beramal, tentulah tingkatan surga kita beda. Yang beramal sekian juta dengan beramal hanya 1.000 rupiah. Ayo berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ada ruginya. Kita berinfak 1.000 dibalas 10,
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nyata baik di dunia maupun di akhirat. Kita berinfak 10.000 dibalas oleh Allah 100.000. Kita berinfak di jalan Allah 1 juta dibalas 10 juta. Itu karena keyakinan dan keimanan kita yang kokoh dan sempurna. Tidak ada kamusnya orang berinfak, orang bersedekah, membangun rumah Allah, membangun masjid Allah, jatuh miskin. Tidak ada. Kecuali Allah berkahi hartanya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat ilmu, dan nikmat amal, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut bahwa baginya Allah tetapkan 2 sertifikat surga baik di dunia maupun di akhirat berkat ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita bertanya-tanya, apa 2 sertifikat surga? 2 sertifikat surga yang kita bisa raih di dunia ini untuk masuk surga. Karena apapun butuh perjuangan. Kita mau kerja saja, mau mendapatkan legalitas untuk bisa kerja, untuk bisa menjadi PNS, untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan yang bertahap sampai kepada pendidikan yang tinggi, itu butuh ijazah. Apalagi kita mau masuk surga. Maka ini, hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus lulus. Setelah kita digembleng di Universitas Ramadan, dan sekarang kita menang, menjadi pemenang, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mampu berjuang dengan perjuangan yang sangat besar, yaitu mengendalikan hawa nafsu di hari yang suci ini. Maka setelah kita jadi pemenang, kita harus mempertahankan kemenangan ini, yaitu dengan mendapatkan 2 sertifikat surga, 2 ijazah untuk masuk surga. Ijazah yang pertama namanya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu ada setiap detik zikrullah, mengingat Allah. Hati yang seirama dengan aliran darah, dengan detak jantung, dengan denyut nadi, dan dengan tarikan nafas yang masuk yang keluar, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disitulah Allah pasti melihat hati hamba-hambanya yang selalu menghadirkan Allah setiap detik di hati mereka. Allah selalu hargai, Allah selalu pandang, dan Allah memberikan penilaian yang mumtaz, yang baik, bahkan yang kamlud. Orang-orang yang hatinya setiap detik zikrullah, menghadirkan kebesaran Allah dan mengeluarkan semua kebesaran makhluk, kebesaran dunia dari hatinya. Karena hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang soleh dan solehah, hatinya lebih luas daripada langit bumi beserta isinya. Bahkan hatinya seluas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sertifikat surga yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik yang mulia, yaitu qalbun salim. Yang kedua adalah nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mendapatkan ijazah surga yang pertama, yaitu qalbun salim. Maka insya Allah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah dan yang akan menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Nurul Jannah ini,
insya Allah pasti dapat itu yang namanya ijazah surga. Amin ya robbal alamin. Buktikan. Allah butuh bukti, Rasulullah butuh bukti. Bukan hanya teori, tapi harus praktek dan hasil. Karena teori saja percuma. Agama Islam ini praktek. Al-Islam dinul muamalah. Agama Islam ini agama praktek. Dan setelah praktek harus ada hasilnya. Itulah Islam. Kalau kita hanya menjalankan Islam dengan teori-teori saja, tidak maju umat Islam. Maka setelah kita berteori, kita memiliki konsep yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu kita praktekkan teori itu, dan dari praktek itu harus ada hasil yang bisa Allah nilai dan juga Rasulullah nilai. Maka hendaknya melalui berkah Idul Fitri ini dapatkan 2 ijazah surga, dapatkan 2 sertifikat surga, yaitu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu ada zikrullah setiap detik di dalamnya. Dan yang kedua, kita dapatkan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang menyatu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah jiwa yang tenang, jiwa yang menyatu dengan kalimat la ilaha illallah, menyatu dengan aliran darah, menyatu dengan detak jantung, menyatu dengan denyut nadi, dan menyatu dengan tarikan nafas yang masuk dan yang keluar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni surga kelak. Dan Allah ridha berkat sedekah, berkat amal jariah Bapak Ibu semuanya untuk pembangunan Masjid Nurul Jannah ini, semuanya insya Allah dapat kapling di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Demikian khutbah Idul Fitri yang mulia ini. Semoga Allah dan Rasulnya meridhoi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تابع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا في بناء هذا المسجد نور الجنة. اللهم أعنا في بناء هذا المسجد نور الجنة. اللهم أعنا في بناء هذا المسجد نور الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.